Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vila Oksiwardani, mahasiswa graduate student di Departemen Biologi ITS. Hari ini saya akan presentasikan tentang Genome and Gene Expression untuk memenuhi mata kuliah Cell and Molecular Biology yang dibimbing oleh Bapak Dr. Renat Edwin Setiawan, SSI, MSc. Presentasi saya hari ini mencakup beberapa outline, yaitu yang pertama basic theories, what is gene, what is genome, and what is gene expression. Dan yang kedua yaitu how to detect gene expression, yaitu metode untuk mendeteksi ekspresi dari gen dan aplikasinya. Yang pertama yaitu basic theory dulu. Kalau membicarakan tentang gene, kita mengenal yaitu dia sebagai genetic material yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama storage of genetic information atau penyimpan dari informasi genetik pada makhluk hidup, dan yang kedua replication and inheritance, di mana dia bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi yang setelahnya, dan yang ketiga yaitu expression of the genetic message. Nah, yang pertama kita mengenal DNA. Strukturnya perlu diketahui bahwa materi genetik ini dihasilkan oleh molekul yang dikenal dengan nama nukleotida. Dan nukleotida ini membentuk 2 jalinan yang dinamakan double helix. Setiap nukleotida terdiri dari fosfat, molekul gula, atau disebut dinamakan deoksiridosa, dan basa nitrogen. Ada 4 macam basa nitrogen dalam nukleotida, yaitu adenin, sitosin, timin, dan guanin. Keempat basa nitrogen inilah yang menciptakan kode genetik. Nah, kode genetik yang menyimpan informasi penting bagi pembentukan kehidupan tersebut lantas diubah menjadi protein melalui peran ribonucleic acid atau RNA. Struktur dasar RNA mirip dengan DNA, namun apabila pada DNA kita mengenal timin, di RNA kita mengenal urasil. Dan jika pada DNA dia tersusun dari double helix, pada RNA dia single helix. Dan gula pada DNA dikenal dengan deoksiridosa, sedangkan gula pada RNA hanya sebagai ribosa saja. Nah, bagaimana sih cara dari DNA menjadi protein? Di sini kita mengenal dogma sentral biologi yang menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme dalam tubuh suatu organisme. Gambar ini menunjukkan informasi dari DNA yang akan diduplikasi saat terjadi pembelahan sel atau replikasi dan akan disalin menjadi mRNA waktu transkripsi. Kemudian mRNA akan ditranslasi menjadi asam amino atau monomer dari protein yang nantinya akan menjadi fenotip yang berbeda pada masing-masing organisme. Nah, ketika membicarakan genom sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, materi genetik ini dapat diwariskan oleh induk kepada keturunannya. Molekul pada materi genetik yang berbentuk DNA atau RNA ini bertugas menginstruksikan pembentukan protein, yang mana protein tersebut akan berperan dalam pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan fungsi dari perilaku atau pada organisme. Pada makhluk hidup heterotrof, pada genom dibagi menjadi 2 genom, yaitu nuklear genom dan mitokondrial genom. Sedangkan pada makhluk autotrof, dia memiliki kloroplas genom. Sedangkan pada genom sendiri tidak hanya memiliki fungsi tersebut, namun dia juga memiliki unclassified genom yang akan saya jelaskan setelah ini. Nah, pada plant genome sendiri, dia memiliki beberapa ukuran. Yang pertama, yang paling kecil, yaitu dia memiliki 10 megabase pair, atau dia yang dimiliki oleh single cell alga, dan yang paling besar yaitu 149.000 megabase pair yang dimiliki oleh tanaman Paris japonica. Nah, kenapa sih kok ukuran dari tumbuhan sendiri genomnya berbeda-beda? Di sini kita mengenal C-value paradox, di mana there is only weak correlation between plant complexity and the size of its genome. Jadi tidak selalu tanaman yang memiliki genom yang berukuran besar memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan tanaman yang memiliki genom dengan ukuran kecil. Di sini bisa kita lihat bahwa ada tanaman nasi dan gandum, di mana dia kurang lebih hampir sama
termasuk dari kelas tanaman yang sama. Namun pada nasi dia hanya memiliki 5.000 megabase pair, sedangkan pada gandum dia memiliki 17.000 megabase pair. Nah, yang membedakan ukuran dari genom tersebut antara lain yaitu polyploidisasi dan transposable element yang sebelumnya saya sebutkan unclassified genome tadi. Di sini kita bisa melihat bahwa adanya perbandingan dari ukuran genom pada makhluk hidup, mulai dari virus sampai tanaman yang memiliki genom yang paling besar, yaitu kurang lebih 150 billion base pair atau 150.000 megabase pair. Di sini kita bisa melihat juga manusia, terus ada hewan lain, dan ada bakteria. Nah, ini adalah sekuen-sekuen yang menyebabkan adanya unclassified genome pada makhluk hidup. Apabila kalian biasa melihat sekuen yang repeat atau berulang pada genom, biasanya CA berulang kali atau GCC berulang kali, dia termasuk dari repetitive sequence yang menyebabkan adanya unclassified genome tersebut. Sedangkan DNA atau gen yang kita kenal yang biasa disebut dengan gen A, gen B, itu termasuk unique sequence. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang metode-metode untuk mendeteksi ekspresi dari gen. Bagaimana sih caranya mendeteksi ekspresi dari gen? Di sini kita mengenal terdapat beberapa level deteksi gen ekspresi pada makhluk hidup. Yang pertama pada level mRNA atau transkriptomik, kita mengenal RT-PCR, qRT-PCR, Northern blot, dan microarray. Sedangkan pada level protein, kita mengenal Western blot dan immunohistochemistry. Prinsip dasar dari masing-masing metode deteksi ekspresi dari gen berbeda-beda. Yang pertama yaitu RT-PCR. Dia prinsipnya mendeteksi ekspresi gen secara kualitatif dengan mengubah RNA menjadi cDNA terlebih dahulu menggunakan enzim reverse transkriptase. Yang kedua, qRT-PCR, dia mengukur secara kuantitatif amplifikasi DNA menggunakan probe yang berfluorescence atau bersinar. Yang ketiga yaitu Northern blot, dia memisahkan RNA berdasarkan ukuran dan dideteksi pada membran menggunakan probe hibridisasi dengan urutan basa komplementer untuk seluruh atau sebagian dari urutan mRNA target. Yang keempat, microarray, prinsipnya dia adalah imobilisasi cDNA atau oligonukleotida target pada slide dan menggunakan array sebagai probe, lalu dihibridisasi dengan campuran cDNA terlabel yang disebut CY3 atau CY5, kemudian dideteksi hibridisasinya dengan laser reader atau scanner. Nah, berikut adalah overview dari teknik RT-PCR. Di sini kita menggunakan total RNA sebagai bahan utamanya, lalu kita menggunakan primer oligo-DT untuk mengambil mRNA dari total RNA. Karena mRNA tersebut sendiri memiliki ciri khas yaitu polyethyl. Kemudian setelah didapatkan mRNA, kita menggunakan enzim reverse transkriptase untuk mensintesis rantai cDNA pertama atau first single strand dari cDNA. Kemudian setelah itu dia akan membentuk hairpin loop yang berfungsi sebagai primer untuk second strand cDNA. Setelah didapatkan double strand cDNA, akan dilakukan amplifikasi dengan PCR. Sedangkan overview DNA microarray, biasanya di sini kita menggunakan dua kondisi, yaitu tes kondisi dan normal kondisi. Jadi kita membandingkan kondisi normal dan kondisi yang diberi perlakuan. Kemudian diekstrak mRNA-nya seperti yang pada metode sebelumnya. Setelah itu didapatkan cDNA, dan cDNA ini dilabeli dengan dye, yang saya sebutkan tadi CY3 dan CY5. Lalu dilakukan hibridisasi, kemudian eksitasi dengan laser, dan akan didapatkan gambar kurang lebih seperti ini. Nah, metode-metode tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangan.
Seperti pada contohnya RT-PCR, kelebihannya dia tidak memerlukan proses PCR awal dan dapat mengukur berbagai rentang kelimpahan RNA. Sedangkan kekurangannya, data hasil ekspresi gen hanya berbentuk kualitatif. Sedangkan pada qRT-PCR atau kuantitatif PCR, dia menyediakan data kuantitatif, sensitivitasnya tinggi dan relatif cepat, lalu reaksi dilakukan di dalam wadah tertutup sehingga meminimalkan kemungkinan kontaminasi silang. Kekurangannya, dia memerlukan set primer real-time PCR yang harus didesain dan divalidasi dengan kriteria yang tepat untuk memastikan spesifitas dan keakuratan hasil yang diperoleh. Lalu reagennya susah didapatkan dan human error sangat mempengaruhi dari hasil reaksi, karena reaksi ini sangat sensitif sekali. Nah, sedangkan pada Norton blot, kelebihannya adalah dikombinasikan dengan gel poliakrilamid sehingga memungkinkan pemeriksaan ekspresi target mRNA, penentuan ukuran, dan validasi mRNA. Sedangkan kekurangannya, dia sensitivitasnya rendah, lalu memerlukan total RNA sampel yang besar dan tidak dapat mendeteksi sampel dalam jumlah yang kecil. Sedangkan pada microarray dia memiliki kelebihan cepat, efisien, akurat pada seluruh ekspresi gen, dan mampu memperlihatkan ekspresi gen pada ribuan gen yang diukur secara simultan, dan mengkarakteristik ekspresi gen dalam jaringan tumor. Jadi dengan metode ini kita bisa langsung mendeteksi keseluruhan gen pada genom tanaman yang berbeda-beda. Kekurangannya, dia biayanya sangat besar, datanya harus divalidasi dengan metode lain, dan ekspresi gen yang lemah mungkin tidak dapat terdeteksi. Tadi kita sudah membicarakan tentang bagaimana mendeteksi gene expression pada level mRNA. Sekarang kita akan bicarakan tentang bagaimana untuk mendeteksi ekspresi gen pada level protein. Di sini dikenal dua metode yang umum, yaitu Western blot dan immunohistokimia. Prinsipnya Western blot yaitu didasarkan pada kombinasi gel elektroforesis dan interaksi spesifik antar antibodi dengan antigen. Dan kelebihannya yaitu mampu mendeteksi ekspresi dengan jumlah protein yang kecil dan spesifik dalam mengetahui ukuran, muatan, dan konformasi proteinnya. Kekurangannya, hasil bisa cenderung salah apabila antibodi bereaksi dengan protein yang tidak diinginkan, dan biayanya tinggi, pelaksanaannya juga sedikit rumit. Sedangkan immunohistokimia, dia prinsipnya menggabungkan spesifitas antibodi dengan sensitivitas uji enzim secara sederhana, menggunakan antibodi atau antigen yang digabungkan ke suatu enzim yang mudah diuji. Sisi positifnya, dia penampakan targetnya jelas, lalu rentang uji yang lebih besar, dan tahapan uji selalu dikembangkan sehingga metodenya semakin singkat. Yang kedua yaitu rentan terhadap photobleaching, dan hasil dapat memudar seiring berjalannya waktu. Nah, ini adalah gambaran dari Western blot. Yang pertama, kita menggunakan elektroforesis untuk memisahkan DNA. Kemudian hasil gel dari elektroforesis dimasukkan ke dalam suatu box, di mana box itu memiliki buffer solution, absorbent paper, dan nitrocellulose filter. Nah, nantinya pada box ini akan diberi beban untuk memindahkan DNA fragmen ke filter nitrocellulose. Nah, setelah itu filter selulosnya akan diekspos ke probe radioaktif, di mana probe ini akan terhibridisasi dengan DNA yang homolog. Lalu, tahapan terakhir yaitu diekspos pada film fotografik, di mana nantinya probe dan DNA yang sudah terhibridisasi akan terdeteksi pada X-ray film. Dan biasanya disebut sebagai labeled probe. Nah, yang terakhir yaitu studi case. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Carboxysome Encapsulation of the CO2 Fixing Enzyme Rubisco in Tobacco Chloroplast. Inti dari penelitian ini yaitu peneliti tersebut ingin memasukkan karboksisom dari cyanobium kepada tanaman C3 yaitu tobacco. Nah, karboksisom ini adalah suatu komponen dari Rubisco yang nantinya akan membantu pada proses fotosintesis. Nah, latar belakang dari penelitian ini mengambil teori dari fotosintesis yang dengan
CO2 via ribulose 1,5-bifosfat atau Rubisco adalah sistem pemasukan karbon yang paling utama pada tanaman. Namun, sistem ini lama dan terkadang dihambat dengan oksigen. Pada riset di jurnal ini, peneliti ingin meningkatkan hasil fotosintesis secara global, dan salah satu caranya adalah dengan introduksi cyanobacterial CO2 concentrating mechanism atau biasa disingkat CCM ke dalam kloroplas tanaman C3 atau pada jurnal ini menggunakan tembakau. Nah, kenapa sih kok menggunakan sistem dari cyanobacteria? Karena cyanobacteria telah diketahui berevolusi memiliki single cell CO2 concentrating mechanism atau CCM yang sangat efektif, dan diketahui bahwa CCM dari cyanobacteria dapat meningkatkan kandungan CO2 pada kloroplas sampai 1000 kali lipat daripada Rubisco pada tanaman. Nah, cyanobacterial CCM ini terdiri dari satu sel tunggal, namun dia terdiri dari bipartit sistem atau terbuat dari dua bagian, yaitu transporter bikarbonat dan karboksisom, untuk meningkatkan kandungan CO2 pada Rubisco. Kompleks protein ini juga memiliki Ca atau carbonic anhydrase yang mengubah bikarbonat menjadi karbon dioksida. Nah, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, karena karboksisom dapat memfasilitasi akumulasi CO2 pada Rubisco cyanobacteria yang menyebabkan reaksi fotosintesis menjadi efisien, dikembangkanlah teori untuk meningkatkan hasil fotosintesis tanaman C3 sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa pada B1 menunjukkan karboksisom yang memiliki Rubisco di dalam stromanya. Struktur ini diperkirakan dapat menjadikan tanaman sebagai high CO2 requiring atau HCR yang memiliki stroma bikarbonat sekitar 0,5 milimolar. Dan yang kedua, menunjukkan transporter bikarbonat pada struktur kloroplas dan diprediksi akan meningkatkan hasil fotosintesis sebanyak 9%. Dan yang ketiga, menunjukkan transporter bikarbonat dan karboksisom dalam kloroplas tanaman C3. Dan struktur ini diprediksi dapat meningkatkan fotosintesis sampai 60% karena memiliki stromal bikarbonat sebanyak kurang lebih 5 milimolar. Nah, ini adalah struktur dari karboksisom pada cyanobium. Sebenarnya ada dua jenis karboksisom pada cyanobium, yaitu alfa dan beta karboksisom. Nah, di sini saya menunjukkan struktur yang lebih umum, yaitu alfa karboksisom. Di sini bisa kita lihat ada struktur yang berwarna hijau, dia sebagai Rubisco-nya. Yang biru tua, biru muda, dan ungu, ini adalah CSO-S1E, CSO-S1D, or 1E, atau CSO-S4E, dan 4B, di mana dia sebagai building blocks pada Rubisco-nya. Dan ada yang berwarna oranye, ini adalah CSO-SCA, yaitu dia karbonik anhidrase yang mengubah bikarbonat menjadi karbon dioksida. Dan yang kuning dan coklat ini adalah CSO-S2, di mana dia sebagai interlinks Rubisco dan building blocks. Nah, ini adalah metode pertama yang dilakukan peneliti untuk memasukkan karboksisom cyanobium ke dalam tanaman tembakau. Nah, di sini peneliti tersebut menggunakan 4 jenis tanaman, yaitu CMTRL, saya akan jelaskan setelah ini, kemudian wild type atau tanaman asli, yang ketiga CYLS, dan yang keempat CYLS S1S2. Nah, CMTRL ini sendiri apa sih? Dia ini biasanya disebut dengan master line atau tanaman transforman yang memiliki gen RBGM dari Rhodospirillum rubrum. Dan CMTRL ini sudah dipublikasikan oleh riset tahun 2008 oleh Whitney and Sherwood, dan khusus digunakan untuk menguji tentang Rubisco pada tanaman tembakau. Intinya mereka ini sudah memiliki tanaman tembakau yang siap diteliti Rubisco-nya saja, dengan cara mengganti Rubisco pada tanaman transforman tembakau dengan protein lain yang sekiranya mampu menggantikan fungsi dari Rubisco asli tanaman tembakau. Nantinya akan dites apakah tanaman transforman tersebut mampu menghasilkan fotosintesis yang lebih baik. Nah, peneliti di jurnal ini mencoba mengubah master line
menjadi tanaman CYLS dan CYLS S1S2 dengan metode biolistik bombardment yang diharapkan bisa mengganti RBCM langsung dengan CBBL dan CBBS dan memasukkan CSO S1E dan CSO S2 yang merupakan interlink dari karboksisom dan building blocks. Nantinya akan dites apakah tanaman transforman tersebut mampu menggantikan fungsi karboksisom asli pada tanaman tembakau wild type. Nah, ini adalah hasilnya dari transformasi kloroplas tembakau. Di sini bisa kita lihat bahwa tanaman CMTRL memiliki ukuran 983 dan di sini menggunakan certain blotnya terdeteksi bahwa ukuran dari CMTRL sesuai. Dan yang tanaman wild type 2.800 sekian, dia juga sesuai berada di sini. Yang tanaman CYLS dia berukuran 4.772 sesuai juga. Dan tanaman terakhir berukuran 7.800 sekian, dia juga sesuai berada di sini. Nah, tidak adanya fragmen RBCM yang berukuran 983 pada tanaman wild type dan transforman menunjukkan bahwa fragmen DNA yang diganti dengan biolistik bombardment, sukses, dan transforman lain bersifat homoplasmik atau mampu mengkopi DNA mitokondria seperti sel pada umumnya. Metode yang kedua yaitu mendeteksi konten protein pada daun tanaman tembakau transforman. Metode ini digunakan untuk menentukan apakah introduksi transgen yang dilakukan pada tanaman tembakau sukses menghasilkan protein atau tidak. Nah, hasilnya menunjukkan yang pertama, gen RBCM hanya muncul pada CMTRL sebagai master line. Hasil yang kedua, gen RBCL muncul sebagai RBCL dan RBCS hanya diekspresikan di wild type. Dan yang ketiga, CBBL dan CBBS muncul sebagai CBBL dan CBBS pada tanaman CYLS, begitu juga muncul juga pada tanaman CYLS S1S2. Dan gen CSO S1E dan CSO S2 muncul pada tanaman CYLS S1S2 saja. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya RBCM kecuali pada CMTRL mengindikasikan bahwa penggantian RBCM dengan Rubisco yang lain sukses. Metode yang ketiga yang dilakukan peneliti yaitu melihat struktur dari daun menggunakan mikroskop elektron. Metode ini digunakan untuk menentukan apakah ekspresi protein karboksisom pada tanaman C3 memiliki perubahan struktural atau tidak. Dan hasil dari metode ini menunjukkan bahwa kloroplas tanaman transforman tidak memiliki abnormality atau dengan kata lain setipe dengan kloroplas yang ditemukan pada tanaman wild type. Dapat dilihat pada gambar C dan D, dia memiliki beberapa molekul atau partikel yang diperkirakan molekul tersebut adalah karboksisom. Dan gambar E dan F ini adalah perbandingan dari karboksisom yang diperoleh dari tanaman transforman yang dibandingkan dengan karboksisom yang diperoleh dari cyanobium asli. Dan di sini tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Metode yang terakhir yaitu mengukur pertumbuhan dari tanaman wild type dan transforman. Di sini mengukurnya dengan asimilasi CO2, diukur dengan alat Likor dan MIMS atau Membrane Inlet Spectrometer Assay yang dia mampu mendeteksi asimilasi CO2 pada tanaman. Nah, grafik A ini menunjukkan asimilasi CO2 pada tanaman wild type yang ungu dan yang hijau dan kuning ini pada tanaman transforman. Grafik B ini adalah zoom dari gambar A dan gambar C ini adalah yang menggunakan metode MIMS. Di sini bisa terlihat bahwa kedua tanaman transforman memiliki tingkat asimilasi CO2 yang 10 kali lebih rendah daripada wild type. Selanjutnya masih perbandingan pertumbuhan tanaman wild type dan transforman. Di sini bisa kita lihat gambar E dan H ini adalah tanaman wild type, F dan I ini adalah tanaman CYLS, dan J dan J ini adalah tanaman CYLS S1S2.
Di sini bisa kita lihat bahwa tanaman transforman keduanya lebih kecil daripada tanaman wild type pada maturasinya. Di sini menunjukkan bahwa tanaman transforman memerlukan waktu yang sedikit lebih lama untuk mencapai fase reproduksi, kontra dengan hipotesis pada desain awal riset yang menjelaskan bahwa CYLS S1S2 dapat meningkatkan hasil fotosintesis sampai 60%. Bisa dilihat di sini, tanaman yang wild type dia mencapai maturasi pada waktu 42 hari, sedangkan tanaman CYLS mencapai maturasinya dalam waktu 70 hari, dan tanaman CYLS S1S2 mencapai maturasi dalam waktu 91 hari. Nah, diskusi dari jurnal ini menerangkan bahwa hasil dari Salton blood dan immunoblot analysis terkonfirmasi bahwa transformasi CCM pada kloroplas di tembakau menunjukkan bahwa master line, wild type, dan transforman line sukses. Dan transforman line menunjukkan struktur yang isometrik dengan karboksisom, tidak ada anomali jika dibandingkan dengan CCM yang berada pada cyanobium. Dan CO2 asimilasi rate asimilasi CO2 yang diukur dengan LICOR dan MIMS menunjukkan hasil yang lebih rendah pada kedua transforman line, dan hal tersebut dapat terjadi mungkin karena adanya susunan protein yang tidak lengkap yang digunakan pada transforman line. Penulis tidak menggunakan CSOS1D, CSO1E, CSO4A, CSO4B, dan CSOSCA yang termasuk pada karboksisom dari cyanobium originalnya. Struktur yang dilaporkan pada jurnal ini hanya seperti struktur kasaran dari karboksisom. Komponennya tidak lengkap untuk menjadikan karboksisom pada tanaman C3 berfungsi sepenuhnya menjadi tanaman CCM. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu ekspresi karboksisom yang lengkap dalam tanaman C3 adalah suatu gene engineering yang kompleks dan merupakan milestone untuk menjadikan CCM fungsional di tanaman C3. Yang kedua, riset protein yang digunakan pada riset ini telah cukup mampu mengatur ekspresinya sendiri atau self-organizing untuk membentuk karboksisom dalam tanaman C3. Dan tambahan protein yang lain yang tidak digunakan pada jurnal ini masih diperlukan untuk keseluruhan struktur karboksisom dan diharapkan mampu meningkatkan performa atau fenotip pada tanaman transforman nantinya. Kesimpulan dari keseluruhan presentasi ini yaitu genom adalah keseluruhan informasi genetik pada organisme yang terkode pada DNA. Genom pada tanaman dibagi menjadi 3 jenis, yaitu nuklear genom, mitokondrial genom, dan plastid atau kloroplas genom. Dan kita dapat memvisualisasikan ekspresi dari gen dengan berbagai macam cara, dan metode-metode tersebut tergantung pada masing-masing level dari ekspresi gen. Tadi sudah kita bahas, bisa dideteksi pada level mRNA atau level protein. Nah, demikian dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, berikut adalah referensi dari presentasi saya. See you.